Halo semua, perkenalkan nama saya Dava Amar Fauzan, NIM 200512144042 dari Prodi Sistem Informasi UNESA. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah komputer. Sebelum masuk ke sejarah komputer itu sendiri, apa sih komputer itu sebenarnya? Nah, komputer adalah alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Tapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Asal mulanya pengolahan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Tetapi komputer modern dipakai untuk banyak tugas yang tidak berhubungan dengan matematika. Dalam deskripsi lain, komputer dapat diartikan sebagai suatu alat atau mesin yang dapat melakukan komputasi, baik secara mekanik maupun digital yang mempunyai interface, yaitu input dan output yang dapat dimengerti oleh pengguna. Agar dapat mengelola atau memanipulasi data, komputer melakukan serangkaian prosedur logis, baik sederhana maupun kompleks. Hal tersebut dinamakan algoritma. Nah, sebelum kita mengenal komputer yang saat ini, perkembangan komputer diawali dengan mesin hitung pramodern, yaitu komputer mekanik. Apa sih komputer mekanik itu? Nah, komputer mekanik adalah mesin yang melakukan komputasi dengan menggunakan komponen gerak atau mekanik seperti gerigi, katup, dan lain-lain. Berikut contoh beberapa komputer mekanik. Nah, yang pertama ada abacus atau semboa. Itu alat kuno untuk berhitung yang terbuat dari rangka kayu dengan sederetan poros yang berisi manik-manik yang bisa digeser. Alat ini digunakan untuk melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan alat kuadrat. Abacus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Cina dan masih digunakan di beberapa tempat hingga saat ini. Abacus dapat dianggap sebagai awal mula mesin komputasi, penghitungan. Penggunanya melakukan perhitungan dengan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Para pedagang di masa itu menggunakan abacus untuk menghitung transaksi perdagangan. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, abacus kehilangan popularitasnya. Lalu ada numerical wheel calculator. Nah, selanjutnya ada numeric wheel calculator atau kalkulator roda numerik. Dibuat oleh Blaise Pascal tahun 1623 sampai 1662. Pada tahun 1642 ketika berumur 18 tahun untuk membantu ayahnya menghitung pajak. Nah, lalu ada mesin analitik atau Babbage engine. Itu mesin buatan Charles Babbage, seperti namanya. Banyaknya kesalahan perhitungan dengan manual menginspirasi seorang ilmuwan yaitu Charles Babbage untuk menemukan mesin hitung mekanik, sehingga dapat mengurangi kesalahan perhitungan. Mesin mekanik sangat baik dalam mengerjakan tugas yang sama berulang kali tanpa kesalahan. Sedangkan matematika membutuhkan repetisi sederhana dari suatu langkah-langkah tertentu. Masalah tersebut kemudian berkembang hingga menempatkan mesin mekanik. Kemudian, Babbage mendapat inspirasi dari perkembangan mesin hitung yang dikerjakan oleh William Shakespeare, Blaise Pascal, dan Gottfried Leibniz. Charles Babbage mengusulkan suatu mesin untuk melakukan perhitungan persamaan diferensial yang muncul pada tahun 1822. Mesin tersebut dinamakan mesin diferensial. Dengan menggunakan tenaga uap, mesin tersebut dapat menyimpan program dan dapat melakukan kalkulasi serta mencetak hasilnya secara otomatis. Setelah bekerja dengan mesin diferensial selama 10 tahun, Babbage terinspirasi untuk membuat komputer General Purpose atau multifungsi pertama yang disebut Analytical Engine. Atas sumbangan penemuan yang sangat besar ini, maka Charles Babbage disebut bapak komputer modern. Nah, sekarang kita mulai masuk ke modern komputer. Modern komputer telah merevolusi kehidupan manusia dan melakukan tugas yang tak terbayangkan sebelumnya. Terjadi hanya sejak beberapa dekade lalu. Hal tersebut dapat terjadi karena inovasi dan penemuan ilmuwan bertahun-tahun lamanya. Akan tetapi, ada satu penemuan yang fundamental yang hampir semuanya bergantung padanya, yaitu transistor. Dengan penemuan transistor dapat dikatakan penemuan terpenting dalam sejarah perkembangan teknologi modern. Nah, selanjutnya saya akan membahas satu persatu generasi komputer. Yang pertama yaitu komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama mulanya diciptakan pada saat terjadinya Perang Dunia Kedua. Negara-negara yang terlibat dalam perang tersebut berusaha mengembangkan komputer untuk mengeksploitasi potensi strategi yang dimiliki komputer. Pada masa ini, kebanyakan komputer diciptakan untuk berbagai keperluan perang, seperti mendesain pesawat terbang dan peluru kendali. Contohnya komputer SUSE Z3, memecahkan kode rahasia terenkripsi dari musuh.
contohnya Colossus dan mesin Enigma, dan berbagai keperluan perang lainnya. Seorang insinyur Harvard yang bekerja dengan IBM berhasil memproduksi kalkulator elektronik untuk US Navy. Kalkulator ini dinamakan The Harvard IBM Automatic Sequence Controlled Calculator atau Mach-1. Kalkulator tersebut berukuran panjang setengah lapangan bola kaki dan memiliki rentang kabel sepanjang 500 mil. Kalkulator tersebut menggunakan sinyal elektromagnetik untuk menggerakkan komponen mekanik. Mesin tersebut beroperasi dengan lambat, membutuhkan 3-5 detik untuk setiap perhitungan dan tidak fleksibel. Urutan kalkulasi tidak dapat diubah. Kalkulator tersebut dapat melakukan perhitungan aritmatika dasar dan persamaan yang lebih kompleks. Perkembangan komputer lain pada masa saat itu adalah Electronic Numerical Integrator and Computer (ENIAC) yang dibuat oleh kerjasama antara pemerintah Amerika Serikat dan University of Pennsylvania. Ini terdiri dari 18.000 tabung vakum, 70.000 resistor, dan 5 juta titik solder. Komputer tersebut merupakan mesin yang sangat besar, yang mengonsumsi daya sebesar 160 kW. Komputer ini dirancang oleh John Presper Eckert pada tahun 1919 sampai 1995, dan John W. Mauchly pada tahun 1907 sampai 1980. ENIAC merupakan komputer serbaguna general purpose komputer yang bekerja 1000 kali lebih cepat dibanding Mach-1. Pada pertengahan 1940-an, John von Neumann bergabung dengan tim University of Pennsylvania dalam usaha membangun konsep desain komputer yang hingga 40 tahun mendatang masih dipakai dalam teknik komputer. Von Neumann mendesain Electronic Discrete Variable Automatic Computer atau EVAC pada tahun 1945 dengan sebuah memori untuk menampung baik program maupun data. Teknik ini memungkinkan komputer untuk berhenti pada suatu saat dan kemudian melanjutkan pekerjaannya kembali. Kunci utama arsitektur von Neumann adalah unit pemrosesan sentral atau CPU yang memungkinkan seluruh fungsi komputer untuk dikoordinasikan melalui satu sumber tunggal. Lalu tahun 1951 UNIVAC 1 Universal Automatic Computer 1 yang dibuat oleh Remington Rand menjadi komputer komersial pertama yang memanfaatkan model arsitektur von Neumann tersebut. Nah, komputer generasi pertama masih menggunakan tabung vakum sebagai komponen dasar pembuatannya. Tabung ini memang tidak efisien di beberapa aspek. Tabung ini dinilai tidak efisien di beberapa aspek, sebab komponen tersebut cepat sekali panas ketika dipakai. Selain itu, komponen ini memerlukan daya listrik sangat besar dalam pengoperasiannya. Nah, ini contoh tabungnya. Nah, ciri-ciri komputer generasi pertama yaitu memiliki hardware ukuran yang jauh lebih besar serta memerlukan ruang yang luas. Interior desain sistem operasi dibuat secara spesifik dan hanya dapat melakukan tugas tertentu. Program hanya dapat dibuat memakai bahasa mesin, menggunakan silinder magnetik untuk menyimpan data, membutuhkan daya listrik yang sangat besar, perlu mesin pendingin karena tabungnya tersebut cepat panas, memiliki kapasitas simpan yang kecil, kinerjanya lambat, pakai konsep storage program dan menggunakan magnetic core sebagai memori utama, menggunakan tabung hampa sebagai sirkuitnya. Nah, lalu lanjut ke komputer generasi kedua. Nah, pada tahun 1948, transistor ditemukan. Nah, penemuan transistor ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Akibatnya ukuran mesin-mesin elektrik berkurang drastis. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Penemuan lain yang berupa pengembangan memori inti magnetik membantu pengembangan komputer generasi kedua yang lebih kecil, lebih cepat, lebih dapat diandalkan, dan lebih hemat energi dibanding para pendahulunya. Mesin pertama yang memanfaatkan teknologi baru ini adalah superkomputer. IBM membuat superkomputer bernama Stretch dan Sprey-Ren membuat komputer bernama LA-RC. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah data. Komputer-komputer ini yang dikembangkan untuk laboratorium energi atom dapat menangani sejumlah besar data, sebuah kemampuan yang sangat dibutuhkan oleh peneliti atom. Mesin tersebut sangat mahal dan cenderung terlalu kompleks untuk komputasi bisnis, sehingga membatasi kepopulerannya. Hanya ada 2 rak yang pernah dipasang dan digunakan, satu di Lawrence Radiation Labs di Livermore, California, dan lainnya di US Navy Research and Development Center di Washington, D.C. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Bahasa assembly adalah bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner.
Pada awal 1960-an mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis, di universitas dan di pemerintahan. Komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat disosialisasikan dengan komputer pada saat ini. Printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri. Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktur pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language, COBOL, dan formula translator Fortran mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Hal ini memudahkan seseorang untuk pemrograman dan mengatur komputer. Berbagai macam karier baru bermunculan, programmer, analisis sistem, dan ahli sistem komputer. Industri peranti lunak juga mulai bermunculan dan berkembang pada masa komputer generasi kedua ini. Nah, untuk contoh-contoh komputernya yaitu ada IBM 7000, NCR 304, IBM 650, IBM 1401, Atlas, and Mac III adalah contoh dari generasi kedua komputer. Lalu apa aja sih ciri-ciri komputer generasi kedua? Yang pertama, telah menggunakan operasi bahasa pemrograman tingkat tinggi, Fortran dan COBOL. Kapasitas memori utama menggunakan magnetic core storage. Menggunakan simpanan eksternal seperti magnetic tape dan magnetic disk. Mampu memproses secara real time dan juga real sharing. Ukuran fisik jauh lebih kecil dibanding komputer di generasi pertama. Kinerjanya lebih cepat. Daya listrik lebih kecil dikarenakan tadi ya, menggunakan transistor. Pemakaian program ini tidak lagi terpaku pada aplikasi bisnis tapi juga pada aplikasi teknik. Lalu lanjut ke komputer generasi ketiga. Walaupun transistor dalam banyak hal mengungguli tabung, namun transistor menghasilkan panas yang cukup besar yang dapat berpotensi merusak bagian-bagian internal komputer. Nah, lalu muncullah batu kuarsa, menghilangkan masalah ini. Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit terintegrasi pada tahun 1958. Sirkuit integrasi atau IC mengkombinasikan tiga komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Para ilmuwan kemudian berhasil memasukkan lebih banyak komponen-komponen ke dalam satu chip tunggal yang disebut semikonduktor. Hasilnya komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operasi yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang memonitor dengan mengkoordinasi memori komputer. Lalu apa aja sih ciri-ciri komputer ke generasi ketiga itu? Nah, di generasi ketiga, listrik yang digunakan lebih hemat, software akan lebih meningkat dikarenakan ya tadi munculnya sistem operasi. Harga kian terjangkau, memori memiliki kapasitas yang lebih besar, kecepatan menggunakan IC sehingga kinerja komputer lebih cepat, memiliki kecepatan 10.000 kali lebih cepat dibanding generasi pertama. Komputer sudah dapat melakukan multiprocessing, memakai visual display dan dapat mengeluarkan suara. Menggunakan penyimpanan luar seperti disket magnetik, mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Nah, lalu lanjut ke komputer generasi keempat. Nah, komputer ini pada tahun 1971 sampai sekarang yang kita gunakan saat ini. Di komputer ini, setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Very Large Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Atau Ultra Large Scale Integration, meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping uang logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keberandalan komputer.
Chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer atau CPU dan kendali input-output dalam sebuah chip yang sangat kecil. Sebelumnya, IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik. Sekarang, sebuah mikroprosesor dapat diproduksi dan kemudian diprogram untuk memenuhi seluruh kebutuhan yang diinginkan. Lalu, pada tahun 1981, merek IBM memperkenalkan penggunaan personal komputer atau PC untuk penggunaan di rumah, kantor, dan sekolah. Jumlah PC yang digunakan melonjak dari 2 juta unit pada tahun 1981 menjadi 5,5 juta unit pada tahun 1982. 10 tahun kemudian, 65 juta PC digunakan. Komputer melanjutkan evolusinya menuju ukuran yang lebih kecil. Dari komputer yang berada di atas meja menjadi komputer yang dapat dimasukkan ke dalam tas, yang kita kenal sekarang sebagai laptop. Atau bahkan komputer yang dapat digenggam, yaitu palm top. Nah, pada tahun itu IBM bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena memperkenalkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks atau DOS yang tidak ada UI-nya. Macintosh juga memperkenalkan menggunakan berhenti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU. Lalu apa sih ciri-ciri komputer generasi keempat? Yang pertama, dapat menggunakan LSI atau Large Scale Integration. Sudah dikembangkan dengan memakai semikonductor dan mikroprosesor yang berbentuk seperti chip untuk memorinya. Dipasarkan juga pada sektor perorangan. Lalu muncul komputer terbaru yang lebih efisien dan lebih mudah dibawa kemana-mana seperti laptop. Nah, lalu ada komputer generasi kelima yang mungkin akan ada di masa depan. Untuk generasi kelima ini komputer yang dikembangkan sejak tahun 1985. Nah, di komputer ini punya banyak kelebihan dibanding generasi sebelumnya, seperti bahasa pemrograman yang banyak, memiliki kecepatan luar biasa, dan performa yang baik. Komputer masa depan ini masih dalam perkembangan. Di Jepang didirikan ICUT atau Institute for New Computer Technology untuk mengembangkan komputer generasi kelima, yaitu menciptakan komputer yang powerful dan intelijen. Hal ini juga tak lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang computer science seperti artificial intelligence atau yang kita kenal sebagai AI. Nah, AI ini memungkinkan komputer mempunyai kemampuan untuk pemrograman dinamis atau dynamic programming. Komputer ini seakan-akan memiliki kesadaran seperti manusia. Nah, AI ini biasanya diimplementasikan untuk robot-robot masa depan yang dapat berpikir kritis seperti layaknya otak manusia. Nah, sebenarnya AI ini sudah banyak kita kenal di lingkungan sekitar kita. Nah, kalian sudah tahu nih sejarah komputer. Semoga yang didapat bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.